Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Edwinteima, NIM 121114090 dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen. Pada video kali ini saya akan mengulas buku untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, sebelum saya mengulas buku, saya akan memaparkan terlebih dahulu struktur ulasan buku. Yang pertama, ada identitas buku, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tafsiran isi, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada rangkuman. Baik, saya akan mulai dari identitas buku. Judul buku yang akan saya ulas berjudul Positive Personality, yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan penulis Raihan Adiprabowo, penyunting Tono, penata aksara Zuhdi Ali, rancang sampul Kidung, diterbitkan di Yogyakarta oleh Brilliant Books, serta didistribusikan oleh CV Solusi Distribusi. Tebal buku 194 halaman. Cover buku ini sendiri berwarna biru navy. Saya akan lanjutkan ke orientasi. Kesuksesan seseorang ditentukan oleh apa yang mengisi pikirannya dan bukan ditentukan oleh di mana ia berada dan apa yang ia punya. Manusia akan merasa hidupnya seperti di neraka apabila semua isi pikirannya adalah negatif. Begitupun sebaliknya, manusia akan sangat menikmati hidupnya apabila semua isi pikirannya adalah positif. Mengetahui hal itu, maka diterbitkan buku ini diharapkan agar mampu membuat para pembaca merasa termotivasi baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Selain itu, buku ini mampu membuka mindset seseorang untuk bisa tetap berpikir positif terhadap suatu hal. Segenap buku ini ditulis oleh Raihan Adiprabowo, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 1984. Ia merupakan alumnus psikologi dari salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Selain menulis buku, ia juga sebagai seorang motivator. Saat ini, ia sedang bergabung dan aktif di sebuah komunitas hipoterapi. Nah, pada bagian yang ketiga, kita akan masuk ke dalam tafsiran isi. Pada buku ini dijelaskan terdapat 5 bab. Yang pertama, bab pertama berisi tentang percaya diri. Yang bab kedua berisi tentang berpikir yang positif. Bab ketiga berisi tentang pikiran mencapai tujuan. Bab keempat berisi tentang berpikir dan berkepribadian positif. Dan yang bab kelima berisi sumber kesuksesan. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu percaya diri. Pada bab 1 ini ada 5 pembagian percaya diri. Yang pertama ada jenis-jenis percaya diri. Yang kedua ada aspek percaya diri. Yang ketiga ada faktor rasa percaya diri. Yang keempat percaya diri dengan sikap. Dan yang kelima strategi meningkatkan percaya diri. Jenis-jenis percaya diri ada 2, yaitu percaya diri secara lahir. Dan yang kedua ada percaya diri secara batin. Percaya diri secara lahir maksudnya bagaimana kita dapat menunjukkan rasa percaya diri kita dengan jelas yang dapat dilihat oleh orang, seperti bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita dapat menampilkan diri kita, bagaimana kita berpentas, dan yang lain-lain. Percaya diri secara batin maksudnya bagaimana kita dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita dalam diri, seperti dapat mengontrol emosi, dapat mengontrol pembicaraan, dapat bersikap yang baik, dan yang lain-lain. Selanjutnya, aspek percaya diri. Di dalam aspek percaya diri, kita harus menumbuhkan keyakinan, harus menumbuhkan optimis, objektif, tanggung jawab, dan rasional. Banyak kaidah-kaidah atau saran-saran yang dituangkan pada buku ini. Salah satunya, keluarlah dari sarang pikiran negatif, karena pikiran negatif tidak pernah memberikan rasa bahagia dalam diri. Untuk itu, jaga dan perkuatlah pikiran positif. Raihlah bahagia sejati bersama sikap hidup dalam jiwa yang besar. Kehidupan tidak lebih dari sebuah perjalanan untuk menikmati keindahan dengan hati yang penuh bahagia. Kemampuan diri untuk menikmati semua sisi keindahan hidup akan membuat diri selalu berjalan ke depan untuk menemukan hal-hal yang jauh lebih indah dari hari ini.
Semakin cerdas dan ikhlas hidup dalam pikiran positif, maka semakin banyak kebaikan dan kebahagiaan yang terhubung ke dalam diri. Hidup adalah belajar untuk memaksimalkan kebaikan ke dalam diri dan sebisa mungkin mengurangi atau menghilangkan semua penyebab yang membuat diri merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam evaluasi, di mana di dalam evaluasi ini terdapat keunggulan atau kelebihan buku serta kekurangan buku. Kelebihan atau keunggulan buku. Buku yang berjudul Positive Personality ini memiliki bentuk yang sangat simpel serta warna cover yang menarik. Buku ini menggunakan bahasa yang jelas dan tersusun secara rapi sehingga memudahkan pembaca mencari inti-inti sari buku. Selanjutnya terdapat kekurangan buku. Hampir tidak ada kekurangan yang menyelubungi buku ini, namun pada bagian-bagian motivasi tertentu terdapat beberapa istilah yang lumayan sulit untuk dicerna, terutama bagi kaum awam dalam kebahasaan. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai rangkuman. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan seperti kosakata yang sulit dipahami, buku ini masih dikatakan sangat bagus karena dengan kesulitan kita dalam memahami, otomatis kita mencari tahu arti dari kosakata tersebut dan secara tidak langsung wawasan kita juga semakin luas. Buku ini juga dikatakan sangat bagus dalam hal memotivasi dan membuka jalan pikiran seseorang. Beberapa motivasi sangat asik untuk dibaca karena menyangkut kehidupan sehari-hari kita. Baik, sekian yang dapat saya ulas pada buku yang berjudul Positive Personality ini. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.